Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 5A akan presentasi mengenai artikel jurnal yang kami analisis. Saya izin share screen ya teman-teman. Ya, Baik, apakah sudah terlihat? Terlihat. terlihat. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Maria Immaculata Sinji Prastiwi sebagai moderator, dan rekan saya ada Adinda Fajar, ada Bagus Rizal, Rian Anggara, dan Safira Ramadanti. Pada presentasi kali ini, saya lemparkan kepada saudara Adinda Fajar. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Mbak? Terdengar. Baik. Pengertian dari sosiolinguistik merupakan salah satu cabang dari ilmu kebahasaan atau linguistik di mana menempatkan penggunaan bahasanya memandang kedudukan penutur bahasa dalam hubungan sosial. Sedangkan menurut Sumarsono dan Pratama, mengemukakan bahwa sosiolinguistik adalah gabungan dari dua kata, yakni sosiologi atau sosio yang berarti masyarakat dan linguistik yang berarti kajian bahasa. Dapat diambil kesimpulan berarti sosiolinguistik adalah suatu ilmu yang pengkajian bahasanya berhubungan erat dengan situasi serta kondisi masyarakat, di mana hubungan tersebut oleh ilmu-ilmu dan teori sosial, khususnya sosiologi. Sosiolinguistik mengkaji tataran kebahasaan yang terdapat dalam kehidupan manusia, khususnya mahasiswa bahasa Indonesia secara beragam seperti dialek dan campur kode dalam berkomunikasi. Baik, terima kasih Mbak Adinda. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rian. Baik, cek. Untuk selanjutnya adalah objek dan juga langkah dari penelitiannya. Nah, objek yang dikaji atau yang digunakan dalam artikel yang kami teliti adalah penggunaan dialek dan juga campur kode dalam berkomunikasi yang digunakan oleh mahasiswa bahasa Indonesia. Lalu untuk langkah penelitiannya adalah penelitian ini memiliki teknik simak, baca, serta pustaka yang pembahasannya dikaji beberapa teori. Data yang tidak didukung oleh teori-teori tersebut tidak memiliki kebulatan makna secara struktural. Nah, tahap pengumpulan datanya yaitu mengambil sampel dari beberapa tuturan bahasa yang digunakan mahasiswa dan menganalisisnya, serta menganalisis penggunaan dialek dan juga campur kode terhadap tuturan bahasa yang digunakan oleh mahasiswa. Kemudian akan dijelaskan judul dan rumusan masalah oleh Safira. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai judul dan rumusan masalah. Judul yang diambil oleh kelompok kami yaitu Kajian Sosiolinguistik terhadap Ujaran Bahasa Mahasiswa. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah dialek terhadap tuturan mahasiswa bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimanakah penggunaan campur kode terhadap tuturan mahasiswa bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Kemudian analisis artikel akan dipaparkan oleh Bagus Rizal. Silakan. Ya, di tes. Halo. Terdengar? Ya, baik, sudah terdengar. Terdengar. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis artikel. Judul dari artikel yang kami teliti
yaitu kajian sosiolinguistik. Kemudian penulisnya yaitu Siti Restu Nurfadilah Haq, Rohmat Trisudrajat, dan Dinda Firmansyah. Kemudian nama jurnalnya Parole Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Volume ketiga, nomor kelima, serta nomor halaman dari halaman 797 sampai 804. Tujuan penelitian dari artikel ini adalah penggunaan bahasa sangat mempengaruhi komunikasi antara penutur dan lawan tutur. Penggunaan bahasa sangat rentan oleh lingkungan. Hal tersebut membuat campur dialek yang digunakan oleh mahasiswa pada lembaga pendidikan dan lingkungannya. Oleh karena itu, tujuan penulis dalam menulis artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dialek terhadap tuturan mahasiswa bahasa Indonesia dan mendeskripsikan penggunaan campur kode terhadap tuturan mahasiswa bahasa Indonesia. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan peneliti ialah teknik simak, baca, serta pustaka yang pembahasannya dikaji oleh beberapa teori. Data yang tidak didukung oleh teori-teori tersebut tidak memiliki kebulatan makna secara struktural. Kemudian hasil dari penelitian dari artikel tersebut, hasil penelitian pada jurnal tersebut dengan subjek yang berjumlah 36 mahasiswa menghasilkan 2 data bentuk dialek dan campur kode bahasa. Pada data pertama, bentuk dialeknya yaitu penggunaan kata khas Betawi, namun berasal dari suku Sunda. Pada campur kode data 1, karena mahasiswa yang berasal dari Bekasi namun tinggal lama di Bandung, sehingga mempengaruhi proses komunikasi yang berlangsung. Pada data kedua, bentuk dialek yang terlihat pada mahasiswa Palembang, namun kental dengan dialek Melayu. Sedangkan bentuk campur kode dengan bahasa Sunda, karena juga faktor pengaruh lingkungan kampus. Berdasarkan penjelasan kedua data tersebut, seiring berjalannya waktu, terjadilah campur kode pada ujaran mahasiswa. Faktor terhadap pemakaian bahasa yang digunakan oleh mahasiswa. Sekian. Baik, terima kasih atas Saudara Bagus. Berikut presentasi dari kelompok kami, kelompok 5A. Setelah presentasi, kami membuka pertanyaan, satu termin berisi 5 penanya. Silakan kelompok 6A. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Saudari Nanda. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Nandawuri dari kelompok 6A. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian, menurut kelompok kalian artikel yang kalian analisis itu mengkaji mengenai apa begitu? Terima kasih Mbak Cindy. Baik, terima kasih Saudara Nanda. Berikutnya, penanya kedua. Saya ingin bertanya, Mbak. Baik, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Anwar, kelompok 6A, nomor urut 22. Saya akan bertanya, menurut kelompok Anda, teknik sampling pada artikel jurnal yang dianalisis menggunakan teknik sampling apa? Terima kasih, Mbak Cindy. Baik, terima kasih Saudara Anwar. Selanjutnya, untuk penanya ketiga. Saya ingin bertanya. Berdasarkan analisis kelompok 5, apakah tujuan dari penelitian dalam artikel jurnal tersebut? Baik, Saudara Yuna, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, penanya keempat. Saya ingin bertanya. Silakan. Ya, saya Fadia, nomor absen 27, ingin bertanya. Menurut kelompok kalian, teknik apa yang digunakan untuk menganalisis artikel jurnal tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya, Saudara Fadia. Terakhir, untuk penanya kelima, silakan. Saya. Baik, Saudara Rizky. Suara saya terdengar apa tidak? Terdengar. Ciri artikel yang baik, memiliki referensi yang mutakhir dan relevan.
serta 80% sumber kelompok kalian. Bagaimana dengan referensi dari artikel yang kalian kaji? Baik, terima kasih pertanyaannya Saudari Rizky Ananda. Baik, pertanyaan akan kami jawab. Pertanyaan pertama dari Saudara Nanda akan dijawab oleh Safira. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwinanda. Tadi Mbak Dwinanda bertanya mengenai menurut kelompok Anda, artikel yang kalian analisis mengkaji mengenai apa? Artikel yang kelompok kami analisis mengkaji mengenai campur kode dan dialek terhadap tuturan mahasiswa bahasa Indonesia. Apakah bisa dimengerti? Bagaimana Saudari Nanda? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Mbak Maria dan Mbak Safira. Insya Allah jawaban sudah dapat diterima. Baik, terima kasih Saudari Nanda atas tanggapannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Saudara Anwar yang akan saya jawab. Pertanyaan dari Saudara Anwar tadi menanyakan teknik sampling yang digunakan untuk menganalisis artikel jurnal pada kelompok kami. Menurut kelompok kami, teknik sampling yang digunakan untuk menganalisis artikel jurnal menggunakan teknik sampling purposive sampling. Seperti itu. Apakah ada tanggapan dari Saudari Anwar? Ya, Mbak, menurut saya sudah cukup dapat diterima. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Saudara Yumna akan dijawab oleh Bagus. Silakan Saudara Bagus. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yumna yang bertanya tadi, berdasarkan analisis kelompok kami, apakah tujuan dari penelitian dalam artikel jurnal tersebut? Di situ sudah tercantum tujuan penulis dalam menulis artikel itu adalah untuk mendeskripsikan dialek terhadap tuturan mahasiswa bahasa Indonesia dan mendeskripsikan penggunaan campur kode terhadap tuturan mahasiswa bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Saudara Bagus. Apakah ada tanggapan dari Saudari Yumna? Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan. Baik, terima kasih Saudara Yumna. Lalu kemudian pertanyaan keempat dari Fadia Inasa Risa akan dijawab oleh Adinda Fajar. Silakan. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fadia. Menurut kelompok kami, teknik apakah yang digunakan untuk menganalisis pada artikel jurnal tersebut? Menurut kelompok kami, artikel jurnal tersebut menggunakan teknik analisis interaktif karena data yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara pada subjek. Seperti itu. Apakah ada tanggapan dari Saudara Fadia? Ya, terima kasih Mbak Adinda atas jawabannya. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan terakhir oleh Saudari Rizky Ananda akan dijawab oleh Rian Anggara. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Tadi Saudari Rizky menanyakan bagaimana ciri artikel dari segi referensinya berkaitan dengan artikel yang kami kaji. Nah, artikel yang kami kaji sendiri memuat 10 sumber. Dari 10 tersebut, ke-10-nya sudah relevan sumbernya. Nah, berdasarkan kemutakhirannya terdapat 3 sumber yang kurang mutakhir, dan untuk syarat 80% artikel yang memuat sumber primer itu hanya terdapat 7 artikel yang dimana hanya 70%, dan artinya tidak memenuhi syarat artikel jurnal yang baik untuk segi sumber yang relevan seperti itu. Baik, apakah ada tanggapan dari Saudari Rizky? Tidak, insya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Insya Allah sudah paham. Baik, terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok 5A mengenai artikel jurnal yang kami analisis. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Kami dari kelompok 5A mohon izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.